Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa taala who always given us health, blessing and salvations for all of us so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Izin kepada Bapak Ibu dosen kami, Profesor Dr. Lufri MS dan Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD untuk penyampaian presentasi kali ini. Okay, today we're from Group 4. Want to present the results of our discussions about biology learning approaching. Before we start it, we're gonna to introduce ourselves. Well, my name is Rindu Mariam Salvira, as a moderator, and my teammate sebagai pemateri 1 ada Siti Sahara, pemateri kedua ada Ulfa Ramadhani, pemateri ketiga ada Syafiq Ayadi, dan pemateri keempat ada Igla Mirosa. Well, the first slide will be explained by Siti Sahara. To Siti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Understanding of the Biology Learning Approach. Learning approach is an idea or principle of how to view in the determining learning activities. The learning approach is the first step of forming an idea in viewing and determining the object of study. The approach is the foundation of thought or philosophy in the determination of learning. Di mana pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Grossman bahwasanya pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Next slide. Okay, characteristic of the learning approach. Number 1, this is the philosophy or foundation. Number 2, represent a point of view. Number 3, a set of ideas for accomplishing a specific goal. Number 4, the path taken or passing on learning. Nah, di sini terdapat berbagai macam ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga yaitu serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang keempat yaitu jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pelajaran. Next slide. Nah, di sini terdapat beberapa several approaches in learning biology. Nah, di sini terdapat berbagai macam pendekatan pembelajaran. Nah, di sini yaitu pendekatan pembelajaran secara garis besar. Approach to learning biology are broadly divided into two types mainly. Number 2, teacher-centered approach. Number 1, teacher-centered approach. Number 2, student-centered approach. Nah, di sini terdapat gambar seperti yang telah disajikan oleh kelompok penyaji, yaitu yang pertama yaitu teacher-centered. Nah, di sini terdapat pendekatan teacher-centered, yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Nah, di sini yaitu menurunkan strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif. Nah, yang kedua yaitu student-centered approach. Nah, di mana itu pendekatan student-centered approach, yaitu pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi guru, yaitu menurunkan strategi pembelajaran discovery, learning, dan inquiry. Next slide. Nah, di sini terdapat
pendekatan pembelajaran secara keseluruhan, yaitu several approaches to learning biology. Yang pertama yaitu number one, inductive approach. Nah, di sini merupakan inductive approach is a learning approach that is specific or lead to a general one. Start from example to the conclusion. Nah, ciri-ciri dari inductive approach ini contohnya itu seperti hewan akan mati. Nah, manusia akan mati, tumbuhan akan mati. Maka kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup akan mati karena semua yang disebutkan di atas adalah makhluk hidup. Nah, pengertian dari induktif approach itu sendiri merupakan pendekatan induktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus sampai atau menuju pada yang umum, atau mulai dari contoh-contoh sampai pada kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu atau number two, deductive approach. Nah, deductive approach namely learning approach that start from the general to or lead to the specific or start from conclusion to example. Nah, di sini yaitu pendekatan deduktif. Nah, yang disebut dengan pendekatan deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang umum sampai atau menuju pada yang khusus, atau dimulai dari kesimpulan sampai kepada yang contoh-contoh. Nah, seperti misalnya contohnya seperti setiap logam bila dipanaskan akan memuai, maka uraiannya adalah besi bila dipanaskan akan memuai, tembaga bila dipanaskan akan memuai, emas bila dipanaskan akan memuai juga, dan seterusnya. Nah, karena semua yang disebutkan di atas adalah termasuk logam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Siti Sahara as a first pemateri pertama. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada pemateri kedua, yakni Ulfa Ramadhani. Kepada Ulfa, dipersilahkan. Next slide. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu number 3, inquiry approach atau pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usaha sendiri. Adapun sintaks dari pendekatan inquiry ini, yaitu yang pertama, melakukan observasi atau observation, yang kedua, mengajukan pertanyaan atau questioning, yang ketiga, mengajukan jawaban sementara atau hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data atau data gathering, yang kelima, menarik kesimpulan atau conclusion. Nah, kita tahu di sini bahwa sintak dari inquiry approach ini sama seperti dengan langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Contohnya, melakukan observasi ini bisa dengan mengamati fenomena. Misalnya, seorang guru memberikan studi kasus kami itu banjir. Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan atau questioning. Ini sama dengan merumuskan masalah. Dari video yang ditampilkan, siswa dapat merumuskan masalah. Contohnya, apa penyebab dari bencana banjir tersebut? Yang ketiga, mengajukan jawaban sementara atau hipotesis. Dari video yang telah disaksikan, siswa bisa menyimpulkan mengajukan jawaban sementara. Contohnya, penyebab dari banjir tersebut adalah karena sampah yang berserakan atau sampah yang dibuang ke sungai atau selokan sehingga terjadi penyumbatan. Yang keempat, mengumpulkan data atau data gathering. Mengumpul data ini bisa dengan praktikum, eksperimen, ataupun terjun ke lapangan langsung. Karena ini terkait dengan bencana alam yang di lingkungan sekitar, maka siswa dapat mengamati lingkungan sekitar, melihat fenomena yang terjadi, dan apa penyebab fenomena tersebut. Siswa dapat turun ke lapangan langsung dengan melihat lingkungan sekitar seperti di parit-parit dan di sungai, melihat apakah benar bahwa sampah-sampah tersebut berserakan dan terjadi penyumbatan. Yang terakhir atau yang kelima, menarik kesimpulan. Dari data tersebut, siswa dapat menyimpulkan, yaitu contohnya siswa tersebut menyimpulkan bahwa memang pernyataan hipotesisnya tersebut benar, bahwa
terjadinya fenomena bencana banjir ini disebabkan oleh sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Number 4 yaitu the discovery approach atau pendekatan discovery. Pendekatan discovery ini hampir sama dengan pendekatan inquiry. Bahkan sangat sulit membedakannya, tetapi ada perbedaan dari kedua pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu kalau di discovery ini adanya verifikasi. Verifikasi adalah pernyataan apakah hasil yang ditemukan sudah benar sesuai dengan konsepnya. Contohnya saja batu. Batu termasuk makhluk hidup, sedangkan pada konsepnya batu bukan merupakan makhluk hidup. Dan selanjutnya itu ada pengajuan pertanyaan yang dapat dilakukan oleh siswa maupun guru. Pada discovery ini, baik siswa ataupun guru dapat mengajukan pertanyaan, dapat menyusun hipotesis. Sedangkan pada inquiry hanya rumusan masalah, hanya diperbolehkan rumusan masalah siswa yang merumuskan sendiri apa pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang telah disaksikan. Next slide. Number 5, environmental approach atau pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Peserta didik dibawa turun ke lapangan langsung untuk belajar. Seperti belajar tentang morfologi tumbuhan. Dengan peserta didik dibawa turun ke lapangan langsung, peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk dari organ tumbuhan tersebut, seperti bentuk daun. Bentuk daun ada yang menjari, menyirip, beruncing, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-6 yaitu conceptual approach atau pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menggunakan konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Pendekatan konsep boleh dikatakan merupakan suatu keharusan dalam pembelajaran biologi karena materi biologi sangat kaya akan konsep seperti yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya konsep makhluk hidup. Konsep makhluk hidup sendiri kita tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup bernapas, berkembang biak, bergerak, dan sebagainya. Maka yang termasuk makhluk hidup itu seperti dan batu bukanlah makhluk hidup sesuai dengan konsep yang ada atau yang benar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Okay, thanks to Ulfa Ramadhani. The next slide will be explained by Syafiq Ayadi. To Syafiq Ayadi, time is yours. Thank you, moderator. Saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. 7, process approach. Ialah pendekatan proses. This is a process approach and action approach. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses bukan kepada hasil. For the assessment of learning, this process includes untuk evaluasi pembelajaran nilai proses yang meliputi the correctness of the way of working ialah kebenaran cara kerja, trueness, ketelitian, accuracy, keakuratan, toughness at work atau keuletan dalam kerja. Contohnya ialah contoh pada pendekatan proses ialah mengiringi siswa untuk bertanya, mengadakan eksperimen serta menemukan fakta dan konsep sendiri. Selanjutnya, it's integrated approach is a comprehensive learning approach that combines various disciplines in fields of study, fields of knowledge that are centered or focused on a problem
or topic project, but theoretical and practical. Selanjutnya ialah pendekatan terpadu, yaitu pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang terpusat atau terfokus suatu masalah atau topik project, baik teoritas maupun praktis. Education is said to be of good quality because it can develop the competence of student as a whole and master. Pendidikan dikatakan bermutu bila terdapat untuk mencapai ini salah satu upaya yaitu menerapkan pendekatan terpadu. Contoh masalah sains yang dapat memakai pendekatan terpadu masalah pencemaran. Pendidikan dikatakan bermutu bila dapat mengembangkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh dalam menguasai sains teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, personality atau kepribadian, dan skill, keterampilan. Contohnya, yakni dengan mengaitkan antara konsep dan proses mata pelajaran maupun model pembelajaran yang digunakan oleh pengajar, sehingga pembelajaran berlangsung secara inovatif dengan bersifat luas maupun fleksibel. Selanjutnya, 9. CBSE approach is a way to learn from active student, namely an approach that places emphasis and student to actively learn. Yaitu pendekatan CBSA atau cara belajar peserta didik aktif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Jika peserta didik belajar aktif, bukan berarti pula guru tidak perlu aktif atau bersifat pasif saja. There are many learning approaches or methodologies that focus on the CBSE approach, including adapun banyak pendekatan ataupun metode pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan CBSE, diantaranya ada problem solving approach, pendekatan problem solving. Yang kedua, inquiry approach, pendekatan inquiry. Proses pembelajaran yang optimal itu adalah peserta didik maupun guru harus sama aktif, yang mana peserta didik aktif belajar sementara guru aktif merancang pembelajaran yang tepat. Aktif memfasilitasi dan membimbing serta mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya ada 10 problem solving approach. An approach the direct or train a student to be able to solve problem in the field of study by student. Yaitu adalah pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Merupakan pendekatan yang mengarahkan atau melatih peserta didik untuk mampu memecahkan masalah dalam bidang atau bidang studi yang ditekuni peserta didik. Keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik agar dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab, berkemampuan tinggi, kreatif, dan kritis serta mandiri. Contohnya problem solving dalam biologi ya, melakukan analisis atau tentang penelitian dan memecahkan apa saja yang ada di dalam proses penelitian tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you to Syafiq Ayadi. The next slide will be explained by Igla Mirosa. So Igla Mirosa, time is yours. Okay, 11 contextual learning and teaching atau CTL approach. CTL emphasizes
higher overthinking, transfer for knowledge as academic disciplines, and analyzing information and data from various point of view course. Atau CTL menekankan pemikiran tingkat tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin ilmu, dan mengumpulkan analisis informasi dan data dari sumber sudut pandang. Langkah-langkah mempelajari CTL adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry dan semua topik, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan modal sebagai contoh belajar. Kemudian, next slide. Science, Technology, and Social atau STS. Is a combination of the concept approach, the process scale approach, the CBSA approach, the quinary and the discovery approach, and the environmental approach, merupakan kombinasi dari pendekatan konseptual, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, pendekatan inquiry dan pemulihan, dan pendekatan lingkungan. Ada 6 dominan dikembangkan melalui STS, yaitu konsep, proses, kreativitas, sikap dan nilai, penerapan dan hubungan, dan keterkaitan. Next. 13 ada sensitive approach. Is an approach that emphasizes the importance of students building their own knowledge to active involvement in the learning process. Adalah pendekatan yang menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Learning approach function atau fungsi dari metode pembelajaran yang akan digunakan, memberikan garis acuan untuk perencanaan pembelajaran, menilai hasil belajar yang telah didapati, mendiagnosis masalah yang muncul, dan menilai hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari Igla tadi, maka berakhir pula lah hasil presentasi kelompok kami pada hari ini. Thank you so much for your great attention, ladies, gentlemen, and our lecturer, Profesor Dr. Lufri MS, dan Ibu Ramadhani Fitri, SPD, MPD. Thank you for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.